Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Landasan Pendidikan ingin memaparkan materi tentang konsep dasar pendidikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Afifatul Nisa. Saya Naila Agustin. Saya Sofia Al-Jahwa. Saya Muhammad Pasamana Putra. Selamat menyaksikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Afifatun Nisa. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi konsep pendidikan. Definisi konsep. Definisi konsep menurut Woodruff mendefinisikan konsep sebagai suatu gagasan atau ide yang relatif sempurna dan bermakna, suatu pengertian tentang suatu objek. Produk subjektif yang berasal dari cara seseorang membuat pengertian terhadap objek-objek atau benda-benda melalui pengalamannya setelah melakukan persepsi terhadap objek atau benda. Sementara definisi pendidikan menurut Edgar Dale bahwa pendidikan merupakan usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat, dan pemerintah melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan yang berlangsung di sekolah dan di luar sekolah sepanjang hayat untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat mempermainkan peranan dalam berbagai lingkungan hidup secara tetap untuk masa yang akan datang. Definisi konsep pendidikan sejalan dengan pendapat para ahli mengenai pengertian dari konsep dan pendidikan. Berarti, konsep pendidikan merupakan suatu kesatuan pemahaman mengenai rumusan suatu pendidikan. Pendidikan sebagai suatu sistem. Pendidikan sebagai suatu sistem atau sering disebut sistem pendidikan adalah usaha yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Proses ini merupakan interaksi fungsional antara komponen-komponen pengambil kebijakan pendidikan di tingkat pemerintah pusat, provinsi, kota atau kabupaten, serta penyelenggara pendidikan di sekolah yang merupakan penjabaran tujuan nasional. Apa sih unsur pendidikan? Nah, unsur pendidikan adalah unsur yang ada di dalam proses pendidikan yang keseluruhannya merupakan kesatuan integral yang saling mengisi. Pendidikan menyangkut 3 unsur pokok, yaitu 1. Unsur masukan. Unsur masukan ialah sarana yang digunakan dalam sistem pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan, contohnya jumlah guru, fasilitas, dan biaya. 2. Unsur proses usaha itu sendiri. Unsur proses usaha itu sendiri ialah terdiri dari pendidik, kurikulum, dan metode belajar. 3. Unsur hasil usaha. Unsur hasil usaha ialah hasil pendidikan yang meliputi hasil belajar, yang berupa pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Adapun unsur lain dalam pendidikan terdiri dari 1. Peserta didik. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang mengikuti proses belajar mengajar atau pendidikan untuk mengembangkan potensinya. 2. Pendidik. Pendidik adalah orang yang mendidik, memberikan ilmu, dan pengetahuan baru kepada orang lain. 3. Interaksi edukatif peserta didik dengan pendidik. Interaksi edukatif peserta didik dengan pendidik adalah komunikasi timbal balik antara peserta didik dan pendidik yang terarah pada tujuan pendidikan. Ketika proses pembelajaran sedang berlangsung, diharapkan antara peserta didik dan pendidik menjadi partner yang saling berargumen logis untuk mendapatkan suasana belajar yang efektif. 4. Materi atau kurikulum. Materi adalah bahan pengajaran yang ada di dalam kurikulum. Kurikulum sendiri adalah seperangkat rencana dan pengaturan yang berisi tujuan, isi, dan bahan pelajaran. 5. Konteks yang mempengaruhi pendidikan. Konteks yang mempengaruhi pendidikan adalah alat dan metode. Alat dan metode diartikan sebagai sesuatu yang dilakukan ataupun diadakan dengan sengaja untuk mencapai tujuan pendidikan. 6. Lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan adalah sistem yang kompleks yang terdiri dari berbagai faktor lingkungan yang mempengaruhi proses pendidikan. Lingkungan pendidikan dapat dibagi menjadi 3, yaitu lingkungan pendidikan keluarga, sekolah, dan masyarakat. 7. Perbuatan pendidikan.
Perbuatan pendidikan adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh pendidik ketika berhadapan dengan peserta didik. Tata cara dan sikap seorang pendidik dalam penyampaian pembelajaran juga menunjang terhadap perkembangan peserta didik. 8. Evaluasi dan tujuan pendidikan. Evaluasi dan tujuan pendidikan adalah proses untuk mendapatkan dan menganalisis data mengenai hasil belajar mengajar siswa dengan tujuan untuk menentukan nilai pendidikan dan kualitasnya. Selanjutnya ada 12 komponen pendidikan. Yang pertama, tujuan dan prioritas, yang merupakan informasi apa yang akan dicapai oleh sistem pendidikan dan urutan pelaksanaannya. Yang kedua, peserta didik, yang tugasnya belajar dan diharapkan mengalami proses perubahan tingkah laku sesuai dengan tujuan sistem pendidikan. Yang ketiga, manajemen dan pengelolaan, berperan untuk mengkoordinasi, mengarahkan, dan menilai sistem pendidikan. Yang keempat, struktur dan jadwal, merupakan komponen yang fungsinya mengatur pembagian kegiatan dan waktu. Yang kelima, isi dan bahan pengajaran, merupakan komponen yang menggambarkan luas dan dalamnya bahan pelajaran yang harus dikuasai peserta didik. Yang keenam, guru dan pelaksanaan, merupakan orang yang menyediakan bahan pelajaran serta menyelenggarakan proses belajar untuk peserta didik. Yang ketujuh, alat bantu belajar, yang membuat proses pendidikan lebih bervariasi dan menarik. Yang kedelapan, fasilitas, merupakan tempat terjadinya kegiatan pembelajaran. Yang kesembilan, teknologi, merupakan komponen yang memperlancar dan meningkatkan hasil guna proses pendidikan. Yang kesepuluh, pengawasan mutu, merupakan komponen yang berfungsi membina peraturan dan standar pendidikan. Yang kesebelas, peneliti, adalah fungsi memperbaiki serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Yang ke-12, biaya, merupakan komponen yang tujuannya memperlancar proses pendidikan. Selanjutnya yaitu jalur pendidikan. Yang pertama, pendidikan formal. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan anak usia dini, yaitu TK atau RA, pendidikan dasar, SD atau MI, pendidikan menengah, SMP atau MTS, dan SMA atau MA, dan pendidikan tinggi atau universitas. Ciri-ciri pendidikan formal, yang pertama, tempat pembelajaran di gedung sekolah. 2. Ada persyaratan khusus untuk menjadi peserta didik. 3. Kurikulumnya jelas. 4. Materi pembelajaran bersifat akademis. 5. Proses pendidikannya memakan waktu yang lama. 6. Ada ujian formal. 7. Penyelenggara pendidikan adalah pemerintah atau swasta. 8. Tenaga pengajar memiliki klasifikasi tertentu. 9. Diselenggarakan dengan administrasi yang seragam. 2. Pendidikan nonformal. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah atau pemerintah daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan, seperti lembaga kursus dan pelatihan, kelompok belajar, sanggar, dan lain-lain. Ciri-ciri pendidikan nonformal, yang pertama, tempat pembelajarannya bisa di luar gedung. 2. Kadang tidak ada persyaratan khusus. 3. Umumnya tidak memiliki jenjang yang jelas. 4. Adanya program tertentu yang khusus hendak ditangani. 5. Bersifat praktis dan khusus. 6. Pendidikannya berlangsung singkat. 7. Terkadang ada ujian. Dan terakhir dapat dilakukan oleh pemerintah atau swasta. 3. Pendidikan informal. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Hasil pendidikan informal diakui sama dengan pendidikan formal dan non-formal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan, seperti pendidikan agama, budi pekerti, etika, sopan santun,
moral, dan sosialisasi. Ciri-ciri pendidikan informal, yang pertama, tempat pembelajaran bisa di mana saja. 2. Tidak ada persyaratan. 3. Tidak berjenjang. 4. Tidak ada program yang direncanakan secara formal. 5. Tidak ada materi tertentu yang harus tersaji secara formal. 6. Tidak ada ujian. Dan terakhir, tidak ada lembaga sebagai penyelenggara. Selanjutnya yaitu jenjang pendidikan. Pertama, pendidikan dasar, yaitu jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar atau SD dan madrasah ibtidaiyah atau MI dan bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama atau SMP dan madrasah sanawiyah atau MTS atau bentuk lain yang sederajat. Kedua, pendidikan menengah, yaitu lanjutan pendidikan dasar. Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan. Pendidikan menengah berbentuk sekolah menengah atas atau SMA, madrasah aliyah atau MA, sekolah menengah kejuruan atau SMK, dan madrasah aliyah kejuruan atau MAK, atau bentuk lain yang sederajat. Ketiga, pendidikan tinggi, yaitu jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor. Selanjutnya yaitu jenis pendidikan. Pertama, pendidikan umum. Pendidikan umum merupakan pendidikan dasar dan menengah yang mengutamakan perluasan pengetahuan yang diperlukan oleh peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. 2. Pendidikan kejuruan. Pendidikan kejuruan merupakan bagian dari sistem pendidikan yang mempersiapkan seseorang agar lebih mampu bekerja pada satu kelompok pekerjaan atau satu bidang pekerjaan daripada bidang-bidang pekerjaan lain. 3. Pendidikan akademik. Pendidikan akademik adalah sistem pendidikan tinggi yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni tertentu yang mencakup program pendidikan sarjana, magister, dan doktor. 4. Pendidikan profesi. Pendidikan profesi adalah sistem pendidikan tinggi setelah program pendidikan sarjana yang menyiapkan peserta didik untuk menguasai keahlian khusus. Dan yang terakhir, pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi adalah sistem pendidikan tinggi yang diarahkan pada penguasaan keahlian terapan tertentu yang mencakup program pendidikan diploma. Dan untuk yang terakhir ada 6 pilar pendidikan. Yang pertama, learning to know atau belajar untuk mengetahui, menyimpan, dan mengingat informasi sebanyak-banyaknya. Learning to know bukan sebatas mengetahui dan memiliki materi informasi sebanyak-banyaknya, menyimpan dan mengingat selama-lamanya dengan setepat-tepatnya, sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang telah diberikan. Namun juga kemampuan dalam memahami makna di balik materi ajar yang telah diterimanya. Yang kedua ada learning to do atau belajar menerapkan. Learning to do merupakan konsekuensi dari learning to know. Kelemahan model pendidikan dan pengajaran yang selama ini berjalan adalah mengajarkan dan kurang menuntun orang untuk berbuat atau praktek. Semangat retorika lebih besar dari action. Yang dimaksud learning to do bukanlah kemampuan berbuat mekanis dan pertukangan tanpa pemikiran. Yang ketiga, learning to be atau belajar untuk menjadi. Melengkapi learning to know dan learning to do, Robinson Coase berpendapat bahwa manusia itu hidup sendiri tanpa kerjasama atau saling tergantung dengan manusia lain. Manusia di era sekarang ini bisa hanyut di telan masa jika tidak berpegang teguh pada jati dirinya. Yang keempat ada learning to live together atau belajar untuk bekerja sama. Learning to live together ini merupakan kelanjutan yang tidak dapat dielakkan dari ketiga poin di atas. Oleh karena itu, premis ini menuntut seorang untuk hidup bermasyarakat dan menjadi educated
person yang bermanfaat, baik bagi dirinya dan masyarakatnya, maupun bagi seluruh umat manusia. Yang kelima, learning how to learn, atau belajar untuk meneliti. Sekolah boleh saja selesai, tetapi belajar tidak boleh berhenti. Pepatah mengatakan 1 masalah terjawab, 1000 masalah menunggu untuk dijawab. Seakan sebab menjadi hal yang tidak bisa dihindarkan dalam kehidupan yang serba modern ini. Dan yang keenam, sekaligus yang terakhir, ada learning throughout learn, atau belajar terus-menerus tiada batas atau tidak ada batas. Perubahan dan perkembangan kehidupan berjalan terus-menerus yang semakin keras dan rumit. Oleh karena itu, tidak ada jalan lain kecuali harus belajar terus-menerus sepanjang hayat. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Thank you. Syukron. Kamsahamnida. Merci. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.